Halo, nama saya Diska Livani, saya dari jurusan manajemen. NIM saya 2718957. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari pegadaian. Pegadaian adalah suatu badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hak gadai atau suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Pegadaian dibagi menjadi dua. Yang pertama, pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan, namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariat ini, yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagian hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasinya sangat kecil, tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual. Tujuan pegadaian yang pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Fungsi pegadaian adalah 1. Sebagai pengolahan penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, untuk mengolah semua bentuk keuangan, pegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, untuk mengolah sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang kelima, untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengolahan pegadaian. Berikut ini merupakan produk atau layanan pegadaian. Yang pertama ada KCA atau kredit cepat aman. KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan ini, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp20.000 sampai Rp200 juta. Jaminannya bisa berupa berlian, emas, elektronik, dan kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa, modal, dan biaya administrasi saja. Yang kedua ada kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga ada krasida atau kredit angsuran sistem gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai dengan mengembangkan pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Yang keempat ada gadai syariah. Gadai syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya admin dan ijarah atau biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang. Yang kelima ada jasa taksiran.
Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau kualitas benda tersebut dengan biaya yang relatif ringan. Masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang tersebut setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang, misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. Yang keenam, ada jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai rusak, hilang, atau disalahgunakan orang lain. Jika kesulitan untuk mengamankannya di rumah karena dinas atau menunaikan ibadah, sekolah di luar negeri, atau berlibur, bisa percayakan ke jasa titipan atau safe deposit box. Jangka waktu penyimpanannya atau penitipan 2 minggu sampai 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang ketujuh, Krista. Krista adalah kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk mengembangkan usahanya. 9. Mulia. Mulia adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan anggunan dengan jangka waktu fleksibel. Mulia persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya disepakati. 10. Kucicah atau kiriman uang cara instan, cepat, dan aman. Kucica adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri dengan bekerja sama dengan Western Union. Kegiatan usaha Pegadaian pada umumnya meliputi 2 hal, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Penghimpunan dana yang diperlukan Pegadaian untuk melakukan kegiatan usaha berasal dari: yang pertama, ada pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dana bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan, atau sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. 2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada obligasi. Untuk memperoleh atau menghimpun dana perum, Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebagai 2 kali, yaitu tahun 93 dan tahun 94, yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Yang keempat, modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh Pegadaian terdiri dari: yang pertama, ada modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan perum Pegadaian berdiri. Yang keempat, penggunaan dana yang berasal dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal berikut: yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pendanaan kegiatan operasional. Ketiga, pembelian dan penggandaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, investasi lain. Hak dan kewajiban para pihak. Para pihak atau pemberi dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut. Hak dan kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada saat waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang yang berhutang.
Hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai orang yang melunasi hutang pemberian gadai dan sisanya akan dikembalikan. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang ketiga, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam masa tenggang yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai. Yang kedua, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Berakhirnya hak gadai. Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng. Artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan berakhir atau batal. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak lain. Hak gadai dikatakan batal apabila yang pertama, hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Yang kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Yang ketiga, para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Kategori barang gadai. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian. Namun, ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian yaitu antara lain: yang pertama, barang-barang perhiasan, contohnya emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang elektronik, contohnya TV, kulkas, radio, video, dan lain-lain. Yang ketiga, kendaraan, contohnya seperti sepeda, motor, mobil. Yang keempat, barang-barang rumah tangga. Nah, itu contohnya tuh barang-barang yang pecah belah. Yang kelima, mesinnya itu contohnya mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam, tekstil, contohnya kain batik, permadani. Yang ketujuh, barang-barang lain yang dianggap bernilai.